wa qad taqiful qulub bi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat fala tertaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat. Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah ini sudah naik tadi. Asalnya inya di makam nur Islam, asalnya dia di mantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman, naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa, itu fi'il Allah. Ini sudah naik. Melihat batu, itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Maulah ada batu, kada ada kudrat Allah, kada ada iradatnya, kada ada ilmunya, kada ada hayatnya. Nah jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih, sudah naik. Nah, terkadang hatinya terhenti di situ. Dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi, makam nuril ihsan atau makam tauhid bizzat. Nah, dia kada sampai ke makam tauhid bizzat. Ini pun kalaunya ada sangat langka manusianya. Kalau zaman dahulu masih banyak aja orang-orang yang duduk seperti ini, yang makam tauhid sifat. Kalau ini tinggal, kalau sekarang ya tinggal banyak buku-bukunya. Nah, sekarang hanya banyak kisah-kisahnya, hanya banyak karangan-karangannya. Kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini, yang duduk di kelas ini. Mereka sudah sampai ke tauhid sifat, sampai kepada makam nurul iman ini. Fala tartaqi ila maqami nurul ihsan atau maqami tauhid zat, dia tidak naik ke makam nurul ihsan atau makam tauhid zat. Wadzalik, yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi, imma li dha'fil himmah anit tarakki. Himmahnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Keinginannya sudah kada ada lagi untuk naik. Nah, sehingga dia terhenti di situ. Ini sudah orang wali kadangnya nih. Ini wali sudah ini. Sudah derajat wali. Orang yang sudah mantap duduk di tauhid sifat itu sudah orang wali. Nah wali itu pun ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah orang yang sudah mantap di tauhid sifat, nah itu sudah termasuk golongan kekasih Allah. Nah dia sudah merasa cukup di situ. Sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas, karena sudah lemah keinginannya. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya. Wa imma lil unsi bi wujudil halawah fihi. Ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah, adanya kemanisan ibadah batin, kelezatan ibadah batin yang dirasakannya. Wa imma lil qana'ah bihi. Ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian. Lianna man tahaqqaqa bi hadzal maqam, kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala, dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu sudah berkaramat nih, sudah berkaramat. Misalnya orang ini katayil makan waz zaman, orang ini sudah diberi Allah karamat bisa melipat tempat dan masa. Melipat tempat, orang ke Makkah musimnya 10 jam, ini mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana. Orang yang baca Quran itu paling bisa misalnya sehatam sehari, ini 3 jam sudah hatam Quran. Nah, sudah dilipat Allah kepadanya itu masa, dilipat Allah kepadanya tempat. Hendak kemana inya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Nah, itu dia sudah merasa nyaman dengan itu,
sudah merasa cukup dengan itu, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nurul tauhid bizzat tadi, tauhid bizzat atau nurul ihsan. Ini sudah merasa cukup di nurul iman, sudah merasa cukup di tauhid sifat, karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat. Apalagi ibadah zahir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, hendak kemananya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Wal kasfi anil mughayyabat, dia sudah mendapat kasab daripada hal-hal yang gaib. Dia sudah bisa melihat perkara-perkara yang gaib, karena itu karamat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihi minal karamat, dan selainnya daripada karamat-karamat. Banyak pula mereka itu hanya sampai di situ, tidak ingin lagi melanjutkan kepada yang lebih tinggi, yaitu makam nurul ihsan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya pula dia terhenti di situ karena ketiadaan guru yang membimbing dia. Gurunya misal wafat misalnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik tingkat kepada selanjutnya itu. Li'anna man sahiba syaikha fala budda ay yurahhilahu ilal maqsud, karena orang yang beserta guru, tidak boleh tidak, si guru itu pasti akan memberangkatkan dia kepada tujuannya. Kalau dia terus beserta gurunya, gurunya pasti akan membawanya sampai kepada tujuan puncak, yaitu bisa mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada tiga sebenarnya, di hikmah yang ke-152 ini ada tiga. Satu tadi manusia awam, orang yang hatinya itu kada kelihatan apa-apa cahaya, tertutupi oleh nafsu, dikuasai nafsu, pikirannya hanya kesenangan dirinya, tujuannya hanya makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai kita terhenti di situ, jangan sampai terhenti di situ. Tinggalkan kedudukan itu, kita harus mesti naik. Nah, paling kada kita naik ke makam ashabul yamin, ya orang. Yang pertama tadi kedudukan awamul muslimin, kebanyakannya orang muslim duduk di situ, yang dipikirnya kesenangan hidup, mati ke surga. Nah, itu pikirannya orang yang awamul muslimin, hidupnya senang, matinya ke surga. Itu pikiran awamul muslimin. Kalau orang yang berakal, yang dipikirkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia diridhai oleh Allah, dan di akhirat pun bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya orang yang berakal di situ. Nah, awamul muslimin ini hidupnya mencari kesenangan, yang ditujunya adalah penilaian, penghargaan makhluk. Nah, ini yang tidak ada cahaya hati ini mesti tinggalkan itu. Jangan lagi di situ andaknya kita. Kita perlahan kita naikkan. Kalau kita masih di situ duduknya, kita kada akan bisa nyaman beribadah. Kada bisa nyaman beribadah kalau kita di situ. Nah, dipuji orang, nah bisa nyamannya beribadah. Si anu tuh ibadah tambah rajinnya, karena yang ditujunya makhluk. Kalau orang kada memuji, apalagi mencela, ini ampih beribadah. Nah, ini orang yang hatinya buta, ditutupi oleh tebalnya makhluk dalam hati ini. Dia beribadah rajin bila dipuji, mundur bila dicela orang. Nah, bila hati kita macam itu, bahayanya apa? Kena mati kada membawa Islam. Itu bahayanya, dikhawatirkan matinya kada membawa iman. Jadi dicela orang kah, dipuji orang kah, kalau kita beribadah itu bagus sudah. Bila kita beribadah itu bagus, kada perlu menunggu celaan orang, kada perlu menunggu pujian orang, tuh kada perlu. Beribadah itu bagus. Nah, jadi hati kita yang macam ini mesti dirubah, maka jangan lagi tujuan tuh hingga makhluk Allah. Tujuan itu hingga makhluk Allah, pujiannya, sanjungannya,
segala macam daripada makhluk ini, mata hati kita sudah tenggelam dengan tebalnya itu. Nah, jangan sampai terhenti di situ sampai mati, mesti naik kita, paling kada naik kita ke ashabul yamin. Ashabul yamin artinya orang yang duduk di makam nurul Islam, orang yang sudah bisa mentauhidkan af'al. Nah, paling kada di situ kita, kalau mati ya mati di situ, jangan sampai di bawah tadi. Nah, sudah sampai di ashabul yamin, sampai di nurul Islam, tauhid fi'il. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke atas, naik ke atas makam tauhid iman, makam tauhid sifat, sehingga bila kita melihat apapun, mendengar apapun, kita ingat bahwa itu adalah kudrat, iradat, ilmu hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di makam ini kita bisa selamat daripada ujub, di makam ini kita selamat daripada riya, di makam ini kita selamat daripada berpegang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makam ini tauhid sifat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit, ada orang yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala ke makam ihsan, makam tauhid izzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala.